kami selalu berharap, walaupun teman-teman sudah tahu bahwa sbgbali.com maupun sbgwebseo.com sudah memiliki pelanggan tetap, pelanggan yang selalu melakukan perpanjangan websitenya. Namun kami selalu berharap untuk dapat membuat website untuk usaha-usaha Anda, untuk para wirausaha, para UMKM, para mentor yang ingin transformasi digital. Karena ada pengalaman, ada keunggulan yang kami bisa layani di bidang tersebut, di mana kami menggunakan layanan teknik SEO marketing. Artinya SEO ini kami akan untuk membuat apa yang Anda pasang di web, apa yang menjadi keyword dari website Anda untuk selalu naik ratingnya, mendapat kunjungan, sehingga profesi maupun jualan Anda akan bisa lebih meningkat. Itu kami harapkan juga para pebisnis bisa merasakan hasilnya, dan kita terus bisa terjalin kerjasama di dalam digital marketing. Tentu itu semua saya bersama tim dapat membantu Anda dengan semua itu. Berarti beberapa langkah yang harus kita sama-sama jalankan, yang harus kita buat di dalam pembuatan situs web dan memulai pemasaran SEO untuk bisnis itu. Diantaranya ada 10 hal ya, 10 cara yang kita akan tempuh. Yang pertama, kita memilih platform dan hosting. Dari platform, tentu saja platform itu nanti ada di dalam domain Anda, di dalam hosting Anda. Hosting itu tempat, domain itu nama. Setelah kita menyewa nama selama setahun, kalau itu kita akan membuat tempat yang namanya hosting. Nah, di dalam itu baru ada nanti platform yang kita pilih ini untuk web bisa berupa WordPress, Wix, atau Squarespace. Itu bisa aja, tapi kami sering lebih recommended WordPress agar user friendly, dan kami sudah lebih kuasai SEO-nya, SEO tool-nya, dan juga banyak pendukung lainnya dari SEO untuk hal tersebut. Namun kami tetap welcome kepada yang ahli di bidang yang lain seperti Wix maupun Squarespace untuk bersama-sama membangun para UMKM kita dengan menggunakan web SEO marketing. Yang kedua, kita akan menentukan pilihan atau daftarkan domain yang relevan dengan apa yang ada. Bisa dengan cara menyediakan domain seperti .com yang saya rekomend. Jangan kalau bisa juga yang .id juga boleh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, marilah kita di sini merancang atau kembangkan situs webnya, dimulai dengan menggunakan template-template yang sudah ada, atau web desainernya yang sudah ada di sana, yang sudah include dengan domain dan hostingnya, atau yang ada di dalam platform setelah kita install platform tersebut di dalam user dan password cPanel. Pengalaman ini tentu sesuai dengan kebutuhan Anda dan akan memberikan citra usaha Anda lebih baik. Karena apa? Karena memiliki web sendiri itu artinya citra menaik ya. Terus dengan web sendiri itu artinya teman-teman sudah membuat kolam sendiri untuk usahanya. Yang keempat ya, di sini kita akan membuat konten-konten yang relevan berdasarkan keyword, baik itu keyword yang kita target maupun keyword yang ingin kita
dapatkan di saat orang ingin mengetahui atau mencari produk maupun jasa yang kita miliki. Nah, untuk yang kelima ini tentu tidak kalah pentingnya mengoptimalkan website kita untuk SEO. Banyak hal yang kita bisa terapkan sebagai praktik dasar dari SEO ini, di mana kita bisa memilih atau menggunakan kata kunci yang relevan, mengatur meta description, title, dan juga meta keyword atau meta auditornya yang membuat ya judul halaman yang ramah dari mesin pencarian. Struktur URL-nya harus ramah, dan webnya itu pun harus responsif di semua perangkat mobile, khususnya karena banyak orang sekarang pakai mobile, bukan desktop atau yang lainnya lagi. Tapi tetap aja kita memperhatikan semua itu harus responsif. Untuk yang keenam, kita membuat strategi konten. Strategi konten ini kita bisa buat, dan sekarang sudah banyak ada yang bisa membantu dalam pembuatan konten ya, yang dikenal dengan AI atau Allegencia, itu yang merupakan kecerdasan buatan baru, di mana kita bisa lebih dimudahkan dalam pembuatan konten. Yang penting kita lebih bisa menanyakan sama tempat itu atau platform itu bagaimana, kemana maunya kita melangkah, dan apa yang mau kita buat. Semua itu tidak kalah pentingnya untuk yang ketujuh, kita harus membangun tautan, link building namanya, yang perlu dilakukan sehingga upaya membuat link building dengan situs lain, kalau memungkinkan dan kalau diutamakan situs-situs yang berhubungan dengan usaha kita, sehingga meta mesin pencariannya akan meningkat dengan lebih baik. Yang kedelapan, kita tetap harus memantau atau menganalisa, yang juga disebut site, itu yang kita, dimana kita bisa mendapatkan informasi dari data-data untuk kita gunakan di dalam menganalisa website kita. Bisa juga menggunakan Google Analytics untuk memantau kinerja web kita, apakah analisa data ini juga dapat memberikan wawasan harga lalu lintas dan lain sebagainya, bagaimana perilaku pengunjung dan aktivitas strategi SEO Anda. Untuk yang 9, promosi melalui media sosial. Nah, ini juga tidak bisa kita anggap enteng ya. Kita juga harus selalu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan situs kita dan konten-konten yang menarik buat kita, semana orang akan mengetahui bisnis kita, profil kita, dan media sosial yang kita miliki. Di sini baru kita link dengan web yang kita miliki, sehingga kampanye kita menjadi semakin lengkap dan meningkatkan visibilitas dan penyebaran dari informasi tentang bisnis kita. Untuk yang ke-10, tentu ditingkatkan selalu, terus harus ditingkatkan, selalu melakukan perbaharuan. Kalau dalam plugin atau timesnya selalu kita harus update. Kalau kita update artinya kita memakai yang terbaru dan keamanannya lebih dijamin daripada jarang kita update, bila bisa kedaluarsa, bahkan yang dengan mudah dibobol oleh hacker dan lain sebagainya. Itu tentu akan membuat kita kelabakan dan membuat kita tidak nyaman, apalagi rating webnya akan menurun drastis. Perlu diingat bahwa pemasaran SEO adalah upaya jangka panjang. Nah, ini makanya jangka panjang, sehingga ini tentu akan menghemat, tapi juga membutuhkan waktu dan dedikasi. Maka dari itulah banyak di klien kami, kenapa mereka memilih sbgbali.com maupun sbgwebseo.com, karena mereka tidak sibuk lagi harus mengontrol kami. Mereka cukup menanyakan apa user dan passwordnya, sehingga
mereka sendiri yang bisa mengecek di user dan password melalui cPanel yang namanya Awestart, sejauh mana traffic webnya, bagaimana pengunjungnya, siapa pengunjungnya, dengan apa mereka berkunjung, apa jenis kelamin pengunjungnya. Semua itu ada di user dan password cPanel. Itulah suatu bukti kami melakukan transparansi di bidang digital, di bidang controlling web, sehingga bukan hanya membuat web, tapi lama-lama Anda bisa tahu lebih banyak tentang web. Dan bahkan kami juga terbuka untuk teman-teman yang ada di daerah, teman-teman dimanapun berada yang ingin menyebarkan web, untuk menjadi responsive kami atau menjadi cabang kami, sehingga kami pun akan lebih semangat di dalam memberikan Anda edukasi. Contohnya kami menggunakan cara-cara yang namanya roadshow. Roadshow itu adalah kunjungan ke pelanggan maupun atau kunjungan ke kota pelanggan dan calon pelanggan, sehingga kita bisa ketemu di samping online juga offline-nya, dan lebih mengenal satu sama lain untuk kita meningkatkan website dan SEO yang Anda buat di tempat kami. Salam IT, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan via komentar, dan jangan lupa melakukan subscribe, like video-video kami untuk saya lebih semangat lagi berbagi. Dan kalau ada yang ingin dikupas, kalau ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan khususnya di bidang digital marketing, di bidang jasa website, di bidang SEO, silakan di komentar, saya nanti akan menyampaikan, atau kunjungi website kami. Di situ ada nomor WhatsApp yang berbeda dari SBG Bali, WhatsApp-nya yang XL, yang sedangkan yang SBG Web SEO WhatsApp-nya Simpati, dan itu lengkapnya ada di sana, tinggal klik logonya. Semoga akan cepat kami bisa jawab dan bisa memberikan nilai tambah buat bisnis sahabat semua.